Episode 3. Ketemu bos. Dara, tolong berikan ini pada Pak Andre ya. Saya sangat sibuk. Andara mendongak menatap wanita paruh baya yang menyerahkan map coklat padanya. Bu Lydia adalah managernya. Wanita berusia 40 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak, dan Pak Andre adalah general manager di bagian keuangan. Baik Bu, tanpa babi Bu Andara langsung mengambil map coklat itu dan langsung berdiri menuju ruangan Pak Andre yang ada di lantai yang sama. Ruangan Andre ada di bagian pojok dengan dinding kaca yang membuat ruangan terlihat dari luar maupun dalam. Andre sendiri usianya sudah 33 tahun, masih single dan belum memikirkan jodoh. Permisi Pak, saya disuruh Bu Lydia mengantarkan laporan keuangan langsung pada Bapak. Ujar Andara meletakkan map yang berisi laporan keuangan itu di atas meja kerja Andre. Andre menghela nafas, dia disibukkan dengan banyaknya kecurangan dalam masuknya uang di perusahaan. Dia sendiri sekarang tengah memeriksa laporan 2 bulan lalu yang menurut CEO mereka ada yang tidak beres. Jadi Andre benar-benar sibuk dan diberi tugas oleh Axelo untuk mengusut tuntas semuanya bersama Lydia tentunya. Dara, saya sangat sibuk. Tolong berikan ini pada Pak Axelo. Beliau membutuhkan laporan dari Lydia. Bilang saja ini dari saya. Ujar Andre memberitahu laporan keuangan itu kembali pada Andara. Loh, Pak, kok saya? Entah, karena apa? Andara yang mendengar nama Axelo membuatnya jadi meneriaki Andre, atasannya itu. Andre tentu saja terkejut dengan teriakan Andara yang memang tidak terlalu keras, tapi cukup memekakan telinga. Kenapa kamu jadi berteriak? Seru Andre tidak kalah garang, kepalanya sudah cukup pusing. Dia tidak mau dilawan kali ini. Andara yang melihat Andre melototkan matanya menjadi ciut seketika. Maaf Pak, saya tidak bermaksud begitu. Baiklah, saya akan antarkan langsung ke CE. Ujar Andara takut. Sungguh Andre memang menyeramkan ketika tengah marah. Meskipun Andre termasuk dalam jajaran cowok tampan di kantor, tapi pria itu sangat sulit untuk didekati atau dilawan seperti ini. Akhirnya Andara pasrah saja, dia adalah bawahan dan harus nurut sama atasan. Andara tidak pernah bertemu langsung dengan Axelo selama ini. Andara pernah melihat CEO perusahaan mereka pada waktu Axelo berjalan di lobi atau pas ulang tahun perusahaan. Tentu saja bersama dengan Laura di sampingnya dia. Meskipun dia hanya karyawan biasa, tapi seluruh perusahaan pasti tahu dan kenal wajah petinggi perusahaan dengan baik. Berbeda dengan para orang-orang tinggi itu, mereka belum tentu mengenal satu persatu karyawannya, bukan? Mengingat hal itu membuat perasaan Andara senang, dia jadi merasa lega, karena mungkin Axelo tidak mengenalnya, meskipun malam itu Axelo melihatnya dan menatap Andara dengan lekat, tapi mungkin Axelo pikir itu orang lain dan bukan salah satu dari karyawannya. Akhirnya Andara masuk ke dalam lift dan membawanya ke lantai di mana ruang CEO berada. Tidak butuh waktu lama, hingga pintu lift itu terbuka dan dia sudah sampai di mana ruangan Axelo, orang nomor 1 di perusahaannya, yang skandalnya diketahui oleh Andara. Tapi Andara akan diam saja. Dia berharap Axelo tidak mengingatnya. Andara melangkah keluar dari dalam lift dan menuju ruangan yang tertuliskan Chief Executive Officer. Di atas pintu, wanita berusia 27 tahun itu bisa melihat Laura yang duduk di meja kerjanya yang ada di hadapan pintu CA itu. Andara memperhatikan Laura, ibu satu anak itu masih tampak begitu cantik. Diperkirakan usianya sudah 28 tahun, dan lihatlah badannya yang tetap langsing, meskipun sudah pernah melahirkannya. Pantas saja Axelo tergila-gila padanya, dia memang cantik. Sampai-sampai diperebutkan oleh dia kakak beradik yang sama-sama tampan. Batin Andara menatap Laura. Selama siang Bu, saya disuruh Pak Andre manager keuangan untuk memberikan laporan ini pada Pak Aksang, ucap Andara ketika sudah berada di depan meja Laura. Andara bisa melihat wanita itu tersenyum manis, senyum yang begitu cantik dan tidak membosankan. Tetapi sayangnya wanita ini tukang selingkuh dan mengkhianati suaminya sendiri dengan adik iparnya. Langsung kamu bawa masuk ke ruangan Pak Aksal dan serahkan langsung pada beliau, jawab Laura dengan nada sopan. Andara sempat terpesona dengan wanita di depannya ini. Kalau saja dia laki-laki, pasti Andara juga akan jatuh cinta pada Laura. Pantas saja Axelo tergila-gila. Tapi Bu, biasanya Pak Andre juga begitu. Gak apa-apa kamu ketok pintunya dulu ya. Setelah mengucapkan itu, Laura kembali fokus ke layar komputernya, sehingga membuat Andara mau tidak mau harus berjalan ke arah pintu berwarna coklat tua itu. Tok, tok, tok,
masuk. Andara sedikit tersentak ketika mendengar suara Axelo yang menyuruhnya masuk. Mudah-mudahan Pak Axelo tidak mengingat aku yang tadi malam memergokinya berciuman dengan Bu Laura. Andara masuk dengan dada yang berdegup kencang. Dia bisa melihat jika ruangan Axelo begitu luas. Kemudian matanya beralih menatap seorang pria yang fokus memandang laptopnya dengan kacamata yang bertanggar di hidung mancungnya itu. Andara memang percaya jika Axelo itu adalah pria tampan paripurna. Tapi tetap saja dia seorang pebinor. Ada perlu apa kamu kemari? Andara tersentak ketika mendengar suara Axelo dan tatapan matanya yang tajam ke arahnya. Ini Pak, saya mau memberikan laporan ini. Pak Andre yang mengutus saya untuk memberikannya kepada Bapak, ujar Andara kaku. Axelo masih belum mengalihkan pandangannya ke arah lain. Pria itu masih menatap Andara dengan lekat. Kalau begitu saya permisi dulu. Andara langsung berpamitan pergi karena merasa tidak ada hal lagi yang perlu disampaikan. Tunggu, Dek. Di jantung Andara seperti lepas dari tempatnya mendengar baritan keras itu memanggilnya. Bersambung.